perang Badar itu, ini yang dipagar seluasnya apa nih selain kuburan? Cuman yang dikubur di sini cuma 13, selebihnya kan dikubur di Madinah. Kan nggak semua meninggal di sini. Ketika meninggal di sini langsung dikubur di mana? Tuh, yang ada batu-batu besar tuh. Tuh. Nampak? Yang ada batu-batu besar. Gitu. Ada kan? Batu atasnya batu ada kan? Di situ. Jadi mau tahu di mana lokasi terjadi perang Badar? Di sinilah. Makanya di pagar ini menjaga, inilah dia lokasi perang Badar itu. Terus di mana malaikat turun membantu kaum muslimin yang jumlahnya cuma 313 atau 314 orang. Jabal Malaikat itu. Nanti kita singgah di gunung pasir itu. Kata dia yang paling kuat Jabal Malaikat itu yang sebelah sininya, yang sebelahnya ada hitam-hitamnya. Ada hitam-hitamnya. Tapi itulah dia, disitulah di dua gunung itu. Gunung Malaikat. Yang malaikat itu turun 1000 orang untuk membantu orang ini. Menang, akhirnya menang. Jadi perang Badar ini juga saat itu harta rampasannya perangnya pun banyak, ratusan miliar itu kalau diuangkan. Saat itu. Tapi nggak digunakan oleh Rasulullah untuk pribadi, nggak. Rasulullah nggak pernah menggunakan harta rampasan untuk pribadi, tapi jatah dia sebagai pemimpin tetap dia sedekahkan lagi. Nah, ayo kita foto di situ. Itulah prasasti nama-nama orang yang meninggal, sahabat Rasul yang meninggal ketika perang Badar. Kalau kita udah sampai ke sini, kita berfoto di situ dan latar belakangnya sini. Itu udah sampai Badar nanti. Dan satu lagi nanti tempat yang indah itu adalah Gunung Malaikat. Yuk. Siwa, Miswak itu kayak gini kan? Siwa itu kayak gini ya. Ini juga siwa. Nah, ini juga siwa. Jadi dia kutip-kutip kayu-kayunya di sini dia jual. Gitu. Ini kayu buat siwa. Tapi beda versi, tapi dia lebih pahit. Seorang orang Yaman yang suka pakai ini. Sesungguhnya Allah menolong kamu di perang Badar. Allah kisahkan perang Badar ini. Dengar. Yang pertama begini, Allah kisahkan perang Badar ini di dalam Al-Quran. Berikutnya, nanti setelah pulang kita umroh, yang santai-santai di rumah, buka aja YouTube kisah perang Badar. Kalau mau panjang kisahnya, Ustadz Khalid Basalamah. Itu ada 3 part, 3 bagian, yang satu partnya bisa 2 jam, 1 jam. Kisah perang Badar, kisahnya panjang. Tapi kalau Ustadz Khalid lengkap. Ada juga yang versi-versi pendek Ustadz Somad menjelaskan tentang kisah perang Badar ini. Karena ini perang besar. Ini perang yang Allah kisahkan di Quran, perang yang Allah restui sehingga Allah kirim malaikat untuk menolongnya. Dan syarat ditolong Allah itu lengkap. Awalnya tidak mau perang, Rasulullah cuma mengepung orang yang dari orang kafir yang di Mekah yang jalan dari Syam. Mau kepung di sini. Abu Sufyan kan cerdas waktu itu sebelum masuk Islam. Dia kirim pasukannya duluan ke Mekah bilang, kita ini mau dikepung katanya. Mau diserang, ini harta ini mau diambil semua. Saat itu yang paling banyak hartanya di situ adalah Abu Lahab. Abu Lahab. Setelah perang Badar, mereka kalah. Abu Lahab ini stres. Itulah kisah awal Abu Lahab itu meninggal karena salah satunya kalah di perang Badar pasukan kafir sehingga harta dia salah satu yang paling banyak habis. Ketika perang Badar ini pasti semua kenal nama ini. Abu Jahal, kenal? Abu Jahal meninggal di perang Badar ini. Gitu. Jadi akhirnya kabilah yang bawa harta yang berdagang selamat sampai Mekah. Yang jumpa adalah pasukan Rasulullah yang sedikit dengan orang kafir dari Mekah datang sampai 1000 orang. Nah, itu dia kisahnya. Dan kisah ini panjang. Nah, ini nama-namanya. Ini Allah tunjukkan jadi artinya adalah Allah tolong kamu di perang Badar. Ini nama-namanya Asma as-Syuhada, nama-nama sahabat Rasul yang meninggal di perang Badar yang dikuburkan di situ. Loh, pagarnya kok besar? Ini lokasi perang Badar. Paham ya? Di sinilah dia. Nah, yang mau foto di sini silakan. Itu namanya Umair bin Abi Waqqas, Safwan bin Wahab. Itu namanya. Ini lagi nama ini yang di bawah ini. Umair bin Haris bin Suraqah. Ini Haris bin Suraqah. Ini panjang nih kita Haris saya.